Shalom, terpujilah Tuhan karena anugerah dan kebaikan-Nya dalam hidup kita setiap hari. Hari ini kita bangun dan menikmati hari yang baru yang Dia berikan kepada kita dengan pengharapan kepada-Nya untuk melalui sepanjang hari ini apapun aktiviti yang akan kita lakukan. Mari menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, kemarin kita sudah merenungkan bersama tentang memohon maaf. Dan pada hari ini, kita akan bersama merenungkan tentang pengampunan. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus 11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-26 sahaja. Firman Tuhan berkata, "Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa kamu yang di sorga juga tidak akan mengampunkan dosa kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kesempatan yang ada pada saat ini, kami akan gunakan sepenuhnya untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, pernahkah saudara mengalami sakit hati karena disakiti? Sama ada disakiti oleh rekan sekerja, rekan sekolah, rekan sepelayanan, atau mungkin disakiti oleh orang yang kita kasihi, sama ada suami atau istri, serta anak-anak dan sebagainya. Bagaimana rasanya? Seperti kata satu lagu, sakitnya tuh di sini. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, kalau tubuh jasmani yang sakit, kita masih dapat melakukan pemeriksaan dokter dan menjalani rawatan di hospital. Tetapi kalau hati kita yang sakit, siapa yang dapat menyembuhkan? Selain itu, kita juga dikejutkan dengan perintah Tuhan Yesus ini. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti demikian. Bukan 7 kali, tetapi 77 kali. Maksudnya, sesungguhnya pengampunan itu harus dilakukan tanpa batas. Saudara, apakah kenyataan ini tidak salah? Sedangkan kita yang telah disakiti dan dilukai justru diperintahkan untuk mengasihi dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Saudara, banyak orang yang menganggap bahwa mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain adalah satu pilihan. Kita boleh memilih untuk mengasihi dan mengampuni atau tidak mengasihi dan tidak mengampuni. Tidak kurang juga yang menganggap remeh arti pengampunan. Sedangkan mengampuni adalah perintah Tuhan yang tidak boleh diabaikan. Sebagai orang percaya, mengampuni kesalahan orang lain seharusnya menjadi perkara yang mudah untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, mengampuni berarti membebaskan, tidak lagi menuntut balasan, menghapuskan, dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan. Mengampuni berarti
tidak menyimpan kesalahan orang lain seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12. Sejauh timur dari barat, sejauh itu juga dibuangnya dosa kita. Saudara, berkat terbesar ketika kita mau mengampuni orang lain adalah Tuhan akan mengampuni dosa kita. Namun, jika kita tidak mau mengampuni, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Saudara, antara lain kesan pengampunan ialah mendatangkan kesembuhan. Doa-doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan, serta persembahan kita akan diterima oleh Tuhan. Saudaraku yang di dalam Tuhan, jangan menunda-nunda waktu untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain, terlebih di kalangan keluarga sendiri, sama ada suami atau istri dan anak-anak. Kiranya perkongsian pada hari ini menguatkan dan menjadi berkat untuk kita semua di dalam usaha kita memperkuat institusi keluarga kita di hadapan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tanamkan di dalam setiap hati kami agar menjadi pedoman bagi kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, khususnya di dalam kami belajar untuk melepaskan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.